gantiin jadwal aku yang pagi ini. Kalau misalnya kamu bisa hari ini aja. Dengan informasi umum data peserta ASIP, di mana almarhumah Dr. MAA ini ada teman-temannya yang lain. Jadi ada sekitar 14 orang dokter yang lain. Itu dari berbagai universitas. Nah, Dr. MAA sendiri adalah alumni dari Universitas Sriwijaya. Beliau berdomisili di Ogan Komeling Ulu Selatan, OKUS. Nah, pada saat beliau wafat, meninggal dunia, beliau sedang masa stase di UGD, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif. Kemudian di Kuala Tungkal juga itu terdapat peserta internship dokter gigi ya, di RSUD yang jumlahnya sekitar 9 orang. Di slide selanjutnya kami laporkan, inilah kronologis yang kami akan sampaikan di awal, bahwa pelaksanaan internship dokter MAA yang wafat kemarin ini sampai dengan mendapatkan perawatan. Jadi beliau itu mulai internship sampai dengan masuk stase rumah sakit IGD, ini diawali pada saat seleksi ada di tempat Agustus, diperoleh kami data MCU yang bersangkutan, hasil pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang, hasil MCU-nya normal. Kemudian menjalani program intensif sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan 10 Februari 2026, ini menjalani intensif stase puskesmas, tepatnya di Puskesmas Kuala Tungkal 2. Sepanjang proses menjalani intensif tersebut, Dr. MAA tidak ada keluhan kesehatan. Kemudian pada tanggal 11 itu mulai periode intensif stase di Rumah Sakit Kuala Tungkal. Dan dilaporkan juga kami memperoleh datanya yang bersangkutan dalam kondisi sehat. Adapun di stase RSUD yang pertama beliau masuk di IGD, karena di dalam internship ini di rumah sakit ada 2 tahapan, itu nanti di UGD terlebih dahulu atau di Bangsal. Jadi di sana dari sekitar 15 orang itu dibagi 2 kelompok besar, kelompok kecil, jadi ada yang mengawali stasenya di IGD terlebih dahulu, di tahap yang lainnya menjalani stase di ruang rawat inap atau di Bangsal. Demikian pun sebaliknya, dan itu masanya adalah 3 bulan, 3 bulan. Selanjutnya, di slide selanjutnya kami laporkan, di tanggal 26 Maret ketika menjalani stase IGD tadi di Kuala Tungkal, Dr. MAA ini merasakan gejala penyakit dan tetap bertugas di UGD. Kemudian yang bersangkutan menjalani pengobatan mandiri. Nah, keluhan ini terus berlanjut di tanggal 31 Maret 2026, yang bersangkutan juga masih kondisinya demam batuk pilek ya, dan jaga malam. Selepas jaga malam, yang bersangkutan nanti ada minta untuk diinfus, nanti kita akan lihatkan videonya. Dan dokter Amam ini tidak melaporkan kondisinya kepada dokter pendamping. Jadi selama ISIP ini, setiap peserta ISIP akan didampingi oleh 1 orang pendamping. Nah, boleh diklik yang demam batuk pilek, kami akan sampaikan gambarnya. Ini voice note ya, maaf, ini voice note. Jadi Dr. Mita sudah sakit semenjak tanggal 31 Maret, boleh diperdengarkan voice note-nya? Diklik. Ini transkrip narasinya ya. Jadi Dr. Mita ini menyampaikan keluhannya ke Dr. M ya, merupakan rekan ISIP ya, di tanggal 1 April. Bisa didengarkan ya? Kok kelihatan sakit nian gitu. Iya bang, Meta bilang kan batuk pilek bang, demam panas nian, silau udah bisa buka mata gitu kan. Dicobanya lah bang tuh, oh panasnya katanya jam 12-an tuh ya, ini 40-an ini katanya 41 gitu. Injek bela bang, udah ada bang injek, udah usah bang kata Mita sakit, Mita takut gitu kan. Udah injek, ambil lah dulu ini katanya. Dia kayak buah aja kan, udah usah bang minum obat biasa, sudah minum lah PCT 1000 mili gitu, dikasih lah 1000 mili jam. Nah, berikutnya di voice note yang kedua juga masih kepada rekannya Dr. M. Silakan diperdengarkan kembali. Belum minum, terus tuh kayak yang apa ya Renca,
Nggak baca, napas aku panas, hidung aku panas, semua hal ini nih panas, sepanas itu Ren memang. Tapi aku bergigil, minum kata bang tuh, buka be maskernya. Aku pakai masker karena aku batuk pilek kan, takut be gitu kan. Buka be, biar pasak nafasnya enak, minum. Mual bang, nak muntah gitu ya sudah aku ambilkan obat. Diambilnya obat Diolanso biasa sih memang. Cuman Nah, kemudian ada juga dilanjutkan di voice note yang ketiga, disilakan diperdengarkan. ayo sudah mendingan, tapi mati nian Ren, perasaan tuh kayak mati nian malam itu tuh. Sampai jam 2 sampai ini injek paksa-paksa injek itu disuruh tidur di dalam, aku udah mau kan karena kayak ya segan be abang tuh di situ gitu kan. Mereka aku di dalam, tapi di dalam tuh Bang Mufti dia tidur juga. Nah, abis itu sampai jam 2 sekian, dan tuh pasien tuh kan banyak Ren, maksudnya tuh ada yang masuk lagi ya, 2 anak konsul jelek galau. Pasien aku pun yang jelek itu tuh jadi dipegang Bang David gitu kan. Bang, pokoknya selama ada space waktu aku selalu bilang bang maaf yo bang makasih yo bang gitu. Dia sudah ada apa-apa istirahat lah katanya bang tuh ya. Sudah jam 2 sekian hampir jam 3 tuh. Baik, kembali ke slide kronologi. Jadi ada event lain di tanggal 31 Maret ini yang menarik. Jadi ada pemanggilan dokter peserta ASIP ini, yang dokter umum ini, oleh pendamping, dokter J namanya pendampingnya, itu dikumpulkan di tempatnya dokter S. Nah, dokter S ini adalah salah satu pendamping di stase puskesmas. Ya. Nah, untuk membahas komentar salah satu ASIP di sosmed dan di ada website serverinsip.net, itu di mana salah satu ASIP ini memberikan komentar-komentar, kritikan-kritikan terhadap program ASIP gitu kan. Nah, boleh diklik di awalnya di pemanggilan dokter ASIP dulu. Ini kami temukan buktinya. Ini jadi dokter J ini lalu mengundang semua peserta ASIP untuk datang ke kediaman dokter S ya, di sore hari. Kembali ke sebelumnya. Nah, kau coba di komentar di salah satu medsosnya. Nah, ini kok salah satu peserta ASIP ini berkomentar. Nah, setuju agar daerah-daerah yang bla 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 gak seenaknya sama dokter ASIP, masa kerja setiap hari tapi dokter pembimbingnya bla bla bla. Nah, itu ada keluhan, ada kritikan-kritikan ini yang disampaikan ke Wahana oleh salah satu ASIP. Nah, kemudian juga ada beberapa komentar. Boleh kembali ke slide sebelumnya. Nah, di salah satu website serverinsip.net, ini adalah website yang dimana isinya itu menampung berbagai keluhan program-program internship ini, yang memang salah satu rekan ASIP di Rumah Sakit Dr. Daud Arif ini menyampaikan keluhannya. Ya, ini menyampaikan tentang deskripsi pekerjaan. Jadi administrasi, beberapa dokter spesialis ada yang bisa diajak diskusi seperti sasa anak dan bedah. Kalau dokter Obgyn dan dokter PDI jangan harap, karena mereka orang anti kritik dan sulit dan seterusnya. Jadi ada beberapa kritikan-kritikan yang memang ini akhirnya peserta ASIP dipanggil oleh pendamping. Boleh kembali ke slide sebelumnya. Nah, berikutnya di tanggal 11, ini dokter MAA masih jaga pagi di IGD dengan kondisi masih batuk pilek, demam. Diberikan obat oleh dokter IGD. Demikian pun di tanggal 12. Nah, di tanggal 13 April, di mana 13 April ini hari ulang tahun dari dokter MAA. Jadi dia mendapatkan infus, jadi pasca jaga malam, kemudian di UGD dia mendapatkan infus, dipasang infus, dan nanti coba bisa diklik dokter MAA. Bisa diklik videonya, boleh. Jadi di video pertama itu dokter MAA diinfus oleh dokter Jaga, ya, dapat jenis obat. Ya. Nah, ini di video kedua. Ya, semuanya. Semoga sehat habis kumpul-kumpul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamat ulang tahun. Satu perempat ada nih. Ya Allah, udah hati kuasa nih. Tidak bergerak dia. Iya, udah. Sudah. Syaratnya dulu. Jadi dokter Elma merayakan ulang tahunnya dengan kondisi pasca jaga malam dengan tangan terinfus, kondisi tadi masih ada keluhan demam batuk pilek ini ya. Dan di tanggal 15 April pagi tepatnya,
ada informasi dokter MA ini mengirimkan voice note kepada rekan ISIP-nya, jadi meminta digantikan jadwal jaganya. Dengan terdengar nafasnya itu sudah agak sesak ya. Boleh diperdengarkan, silakan. Astri, aku mau minta tolong. Mau minta tolong. Jadi kalau dari jadwal kan pasti ini ya, apa libur sih? Aku mau minta tolong gantiin jadwal aku yang pagi ini. Kalau misalnya kamu bisa hari ini aja, nanti yang malam biarlah Rena nanti yang gantiin. Aku nggak kuat, Astri. Ya, selanjutnya berdasarkan informasi keterangan dari rekannya, Dokter A ini bersedia menggantikan Dokter MAA untuk jaga di IGD. Kemudian di sore harinya tanggal 18, ibu kandung dari Dokter MAA ini menghubungi MZ itu kakak angkatnya yang ada di Rumah Sakit Kuala Tungkal, dan langsung menghubungi Dokter F untuk mencari Dokter MAA karena informasinya ibunya menghubungi Dokter MAA itu nggak bisa. Nah, Dokter MAA ternyata ditemukan oleh Dokter F setelah dihubungi oleh MZ tadi. Ini di bawah tangga terdapat di bawah tangga tempat kos sedang berdiri dalam kondisi linglung. Jadi tidak menggunakan jilbab, mengenakan celana pendek dan atasan seragam scrub. Setelah ditanya oleh Dokter F tadi, Dokter MAA menjawab dia ingin berangkat jaga. Jadi kondisi sudah agak confused, linglung, mungkin ada hipoksia di situ. Jadi sehingga yang bersangkutan tidak menyadari bahwa atribut atau seragam ketika mau berangkat jaga itu tidak lengkap. Kemudian di 15 malamnya setelah kejadian tadi, Dokter MAA diantar dan ke UGD oleh rekan-rekannya karena juga dihubung oleh ibunya bahwa Dokter MAA tidak bisa dihubungi tadi, dan Dokter MAA dijemput oleh satu orang perawat UGD dan dibawa ke UGD dengan menggunakan motor ya. Dan Dokter M dan Dokter F yang rekan ISIP-nya itu ikut mengantar. Selanjutnya, di slide selanjutnya, nah ini di tanggal 15 sampai tanggal 20 April, selanjutnya MAA dirawat. Ya, setelah masuk UGD tadi, kemudian dirawat di Daud Arif, dan 20 April, tepatnya di jam 12.44, yang bersangkutan diperbolehkan pulang sejak pagi oleh dokter penanggung jawab pasien, namanya Dokter T. Namun Dokter MAA ya yang bersangkutan meminta untuk diobservasi dulu hingga siang hari. Jadi baru bisa pulang pukul 12.44. Namun setelah pulang ya Dokter MAA ini mengeluh demam tinggi lagi ya. Dan akhirnya jam 4.35 di hari dini hari ya atau subuh ya di hari berikutnya Dokter MAA masuk UGD lagi dengan keluhan sesak dan demam. Terus Dokter MAA jam 10.30-nya keluarganya datang ya. Keluarga ini berada di Oku Selatan. Jadi keluarganya datang ke Kuala Tungkal, kemudian menjemput Dokter MAA dan pihak keluarga membawa Dokter MAA ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Boleh diklik gambarnya proses mengantar keluarga ini. Nah, jadi transfer dari Rumah Sakit Matahir Jambi dengan mobil pribadi karena untuk proses transfer ini harus masuk UGD dulu, kemudian harus melalui rute yang ibunya ingin cepat supaya bisa diantar. Nah, atas inisiatif itu akhirnya menggunakan mobil pribadi dan terpasang oksigen pinjam dari dokter pendamping. Dan proses transfer tanpa melalui rute dan tidak menggunakan ambulans ini ya, karena tidak mengikuti proses yang tadi. Yang seharusnya dengan kondisi seperti ini harusnya juga menggunakan ambulans.